Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia SCMFC, salah seorang dosen dari program studi S1 Arsitektur, jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako, dengan bidang keahlian Teknik Arsitektur dan bergabung dalam kelompok keahlian Teori dan Sejarah Arsitektur. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT bidang pengajaran yang menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2023 gelombang kedua. Mata kuliah yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah mata kuliah pada program studi S1 Arsitektur yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester ganjil 2023-2024, yaitu mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang menjadi mata kuliah yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk dapat menghasilkan ide-ide desain melalui penerapan teori 2 dimensi, 3 dimensi, serta asas-asas perancangan pada bentuk bangunan sederhana. Mata kuliah ini memiliki bobot 6 SKS, dijalankan dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuannya dijalankan 6 kali 170 menit. Untuk 2 kali 170 menit pertama, itu akan menjadi waktu penyampaian materi pembelajaran, dan 4 kali 170 menit berikutnya merupakan kelas studio di mana mahasiswa akan mengimplementasikan materi yang diterima dalam sebuah desain yang prosesnya akan didampingi dan dilakukan proses asistensi oleh dosen. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip-prinsip desain 2 dimensi dan 3 dimensi pada bangunan sederhana, mampu merumuskan ide-ide desain pada tampakan bangunan sederhana, dan mampu mewujudkan desain bangunan sederhana dalam bentuk maket model. Adapun pokok bahasan materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah estetika dalam perancangan arsitektur, aspek-aspek perancangan arsitektur, 2 dimensi dan 3 dimensi dalam arsitektur, komposisi, serta maket dan model. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini berupa tatap muka, diskusi, tugas studio, pendampingan, dan asistensi. Di setiap pertemuan akan diberikan satu proyek kecil mengenai penerapan materi pada desain, dan diakhiri dengan tugas besar berupa proyek desain bangunan sederhana dengan penerapan seluruh aspek perancangan, serta komposisi 2 dimensi maupun 3 dimensi, serta estetika dalam arsitektur. Kemudian membuat maket model dari desain yang sudah dibuat. Metode penyampaian pembelajaran yang dilakukan adalah metode pertama, itu delivery, di mana penyampaian materi pembelajaran dengan memanfaatkan media dan perangkat pembelajaran, mereview materi-materi sebelumnya, menghubungkan materi-materi yang disampaikan dengan isu-isu terkini, serta memotivasi dan mengapresiasi mahasiswa dalam menjalani pembelajarannya. Yang berikutnya, interaction, menjalin komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan mahasiswa melalui diskusi dan tanya jawab, konsultasi melalui pendampingan dan asistensi, serta konsultasi di luar waktu perkuliahan melalui LMS ataupun melalui media sosial. Selanjutnya,
assessment. Melakukan penilaian secara periodik setiap kali kerja studio melalui deskripsi dan pengerjaan tugas, kemudian tugas kecil tiap minggu maupun tugas besar berupa desain bangunan sederhana serta proses asistensi yang akan diakhiri dengan ujian akhir semester. Video pembelajaran kali ini adalah materi tentang prinsip-prinsip komposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang prinsip-prinsip komposisi pada mata kuliah studi. Mungkin sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi tentang prinsip-prinsip perancangan, ya. Kemudian tentang komposisi 2 dimensi dan 3 dimensi secara penata. Nah, ada yang sudah tahu apa itu prinsip komposisi? Kalau komposisinya, apa yang dimaksud dengan komposisi? Oke, ya silakan. Komposisi itu seperti bahan-bahan yang diterapkan di suatu konsep, kayak dia teratur. Komposisinya ini seperti garis, titik, kayak bidang-bidang, komposisinya semua warna, gitu. Itu adalah unsur dari komposisi atau elemen pembentuk komposisi. Titik, garis, bidang, ya. Nah, komposisinya sendiri adalah sebuah keteraturan, ya, sebuah keteraturan. Nah, prinsip pada saat kalian mulai mengatur, jadi pada saat kalian membuat sebuah komposisi, artinya kalian mulai mengatur, menyusun bentuk-bentuk yang awalnya mungkin berserakan menjadi sebuah komposisi yang akan nyaman terlihat secara visual. Ya, ingat, arsitektur nanti akan sangat berhubungan dengan yang namanya visual, ya. Nah, prinsip-prinsip komposisi ini nanti akan kalian terapkan pada saat kalian mengaplikasikan menyusun sebuah komposisi. Misalnya komposisi tadi yang ada komposisi titik, komposisi garis, dan komposisi bidang. Oke. Nih, ini sudah kemarin juga sudah ya tentang unsur-unsur rupa. Ada raut, kemudian ukuran, warna, seperti yang bilang ya. Ada bentuk ya. Raut itu tampilan titik seperti apa, tampilan garis gitu ya. Kemudian ada ukurannya, kemudian warna dan tekstur. Bahan itu adalah tekstur. Nah, ada arah, kedudukan, ruang, dan gaya. Ini mengulang ya, kita mengulang. Nah, ini elemen pembentuk ya komposisi. Ada titik. Ya, mungkin kemarin sudah dijelaskan titik itu seperti apa. Titik itu adalah bentuk yang terkecil, dan pada saat sebuah titik diletakkan pada sebuah bidang, ini pada bidang gambar yang kecil seperti ini ada sebuah titik. Ini sebenarnya sama ya ukurannya. Nah, pada bidang yang kecil, maka titik ini tidak berfungsi sebagai titik, tetapi pada bidang yang lebih besar, maka ini akan berfungsi sebagai sebuah titik. Jadi sangat dipengaruhi dengan bidang gambar, atau tergantung pada luasan visual yang kita bentuk, gitu ya. Nah, ini ada bentuk-bentuk titik, bisa berupa bentuk lingkaran, segi. Ini bisa dinyatakan titik pada saat disimpan pada bidang yang lebih besar. Oke. Nah, ini ya, ini garis.
Ya, macam-macam bentuk garis. Ada bentuk garis berupa tubuh dibatasi oleh dua sisi. Jadi garis itu memiliki dua sisi. Kemudian apalagi yang dimiliki oleh garis? Panjang. Kalau titik tadi tidak memiliki panjang, dia hanya memiliki satu titik. Kemudian kalau titik bergerak membentuk garis, maka dia akan memiliki panjang. Ya, bedanya titik dengan garis. Nah, ini bentuk-bentuk dari garis. Kemudian bidang. Ya, kalau bidang memiliki apa saja? Panjang dan lebar. Ya, bidang bisa menjadi pergerakan dari bentuk garis. Ya, jadi perubahan dari titik ke garis ke bidang itu harus bisa kalian pahami untuk bisa lanjut ke 3 dimensi. Ya. Nah, ini prinsip komposisinya. Semoga ini sudah diterapkan pada tugas kemarin ya. Perulangan, kemiripan, pancaran, gradasi, kelainan, kontras dan ruang. Sudah pernah dengar ini? Sudah baca ya? Ya, semoga sudah baca. Yang itu nanti semuanya besar atau besar kecil, tetapi bentuknya itu sama. Itu namanya perulangan raut atau apa ya? Siluet. Ya, raut itu seperti siluet. Biasa dengar istilah siluet ya, raut. Ya, jadi ini perulangan raut. Kemudian perulangan ukuran. Kadang ada 2 perulangan yang kita buat, perulangan raut dan ukuran. Jadi bentuknya sama, ukurannya pun sama. Ya, seperti ini. Jadi ini perulangan berbentuk, warna dan raut. Ya. Kemudian ini yang tertampil di gambar ini sedikit dibuat berbeda. Ya, perulangan yang terjadi ini adalah raut yang berbeda, tetapi ukurannya sama. Ukuran dasar lingkarannya. Kemudian perulangan balik. Kalau perulangan balik harusnya ini sama semua teksturnya. Jadi kalau ini adalah perulangan balik, tetapi warnanya tidak berulang. Jadi di sini sebenarnya terjadi ada berapa perulangan di sini? 3. Perulangan apa saja? Bentuk, apa lagi? Ukuran, apa lagi? Raut bentuk sudah. Apa lagi? Balik. Jadi di sini yang berulang adalah bentuk, ukuran, dan baliknya, teksturnya. Tetapi warnanya tidak berulang. Paham ya? Oke. Nah, ini perulangan arah. Maksudnya arah dari setiap garis yang sejajar. Ya, arah dari setiap garis sejajar dari bentuk komposisi kita itu berulang, sama. Namanya perulangan arah. Ya, ada perulangan kedudukan. Ya, mungkin kita buat saja perulangannya karena banyak perulangan. Ya, ini contoh-contoh. Ya, contoh aplikasi dari perulangan pada komposisi. Ada yang sudah buat? Ini apa? Perulangan apa nih? Bentuk, kemudian warna berulang. Terus apa lagi? Kedudukan berubah gitu ya. Kedudukannya berubah, bentuk tetap, warna ada yang berulang, tapi kedudukannya berubah. Oke. Selanjutnya kemiripan. Setelah perulangan itu ada kemiripan. Jadi dari bentuk dasar itu bisa dibuat seperti ini, perubahan-perubahan ini. Ada pelengkungan, ada penguaian, ya, ada pengurangan bentuk seperti itu. Jadi ada kemiripan dari bentuk dasar, ya. Ini namanya kemiripan. Oke, menggabungkan dua bentuk menjadi begini, kemudian begini. Ini contoh ya.
Semoga ada yang sudah buat seperti ini. Ya, ini kemiripan. Nah, ini varian-varian bentuk kemiripan. Sekilas mungkin akan terlihat sama, tapi ternyata tidak sama. Ya, lanjut pancaran. Ya, kalau kita lihat dari yang kalian buat di sana, ini sudah ada ya, mulai membuat. Apakah sadar membuat bahwa itu ada pancaran atau tidak? Tapi sudah ada sebenarnya. Ya, ada pancaran. Kemudian ini contoh-contoh dari varian pancaran. Ya, nanti ini akan kalian aplikasikan pada setiap tugas studio yang akan kita buat. Kemudian ada gradasi atau roncetan, ya, perubahan yang teratur sedikit demi sedikit, ya, perubahan yang keteraturannya itu terlihat dengan jelas perubahannya. Ya, ini namanya gradasi. Kalau di warna biasanya terlihat ya mulai dari warna terang mendekati sampai dengan gelap. Atau dia satu warna yang sama warna dasarnya, tetapi dia semakin tinggi intensitas pewarnaannya, ya. Nah, ini contoh-contoh dari gradasi atau roncetan, dari perubahan-perubahannya. Kelainan, ya. Jadi pada saat kita membuat sebuah desain, tiba-tiba nanti dari bentuk-bentuk yang umum yang sudah kita buat, terus tiba-tiba ada yang sedikit berubah. Itu namanya kelainan. Ya, jadi bukan hanya pada kehidupan sehari-hari itu ada kelainan, di komposisi juga ada, ya. Ya, tiba-tiba dari ini, tiba-tiba di sini ada ini. Ya, padahal ini yang umumnya nih, yang bentuk. Biasanya pada saat kita membuat desain yang benar-benar sudah merupakan sebuah desain utuh pada bangunan atau pada building, itu kelainan itu biasanya dimaksudkan untuk menampilkan sesuatu yang ingin kita beri perbedaan dengan yang lain, atau yang ingin kita jadikan sebagai fokus, ya, fokus penikmat karya kita. Biasanya kita buat tuh kelainan. Jadi pada saat dia malas, tentu ibu akan bertanya, kenapa sampai dia malas? Dia akan mencari fokusnya ibu gitu ya. Apakah dia karena memang minta perhatiannya ibu atau gimana? Misalnya, jadi seperti itu ya. Jadi membuat kelainan pada desain itu pasti ada tujuannya, bukan sekedar dibuat. Ya. Di sana, yang belakang apa kontras? Terang. Apakah hanya gelap terang? Apa itu kontras? Apa kira-kira kontras? Tingkat ketajaman yang berbeda. Sesuatu dengan tingkat ketajaman yang berbeda dua kutub. Kalau positif negatif, terang gelap, akan mereview tugas kalian. Tugas-tugas yang kemarin sudah dilakukan itu kalian review secara mandiri. Apakah prinsip komposisi yang kalian tuangkan salah? Bisa? Jadi misalnya ini, yang ini, ya, yang ini nih. Ini ada prinsip komposisi apa sih di dalam? Iya, ini yang akan kalian lakukan di studio kali ini. Sebelum kita nanti masuk kepada materi komposisi 3 dimensi. Kalian review secara mandiri tugas kalian, apakah tugas-tugas kalian ini sudah menerapkan prinsip komposisi.
Ya, prinsip komposisi apa yang ada di desain kali ini? Itu yang harus kalian lakukan. Setelah video review, ibu akan lihat hasil dari apa yang kalian lakukan. Bisa? Bisa. Oke, tugasnya sudah ada semua di depan? Silahkan dilihat tugasnya, buat reviewnya tentang prinsip komposisi yang diaplikasikan. Ini sudah dapat kode atau sudah disalahkan? Tidak semua. Jadi kamu sudah mulai menerapkan pancaran di sini, walaupun tidak sampai. Ini sedikit ada perubahan ya, ada perubahan kelainan sini. Jadi dari bentuk dasar, kemudian ini kalau kita melihat dari dalam, dari luar ke dalam, justru perubahannya ada di sini ke arah dalam. Tapi kalau dari dalam, tapi kalau dari dalam keluar, ya. Nah, kira-kira menurut kamu prinsip komposisi yang sudah kamu bentuk selain Demikian video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT kali ini dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.